Oke, selamat pagi, good morning Indonesia, halo Sobat Nusantara, kembali dengan Edi. Kali ini saya ingin berbagi sebuah cerita yang saya tahu semua anak-anak Indonesia, semua orang yang tinggal di Indonesia pasti mengetahui cerita ini. Nah, cerita ini adalah cerita tentang kura-kura dan si kelinci. Jadi semua dari kita semua pasti tahu kalau kita pernah sekolah di Indonesia, pasti di cerita itu yang menang adalah si kura-kura. Nah, kenapa begini? Karena di sini diceritakan bahwa kura-kura itu adalah hewan yang lambat dan si kelinci kan adalah hewan yang cepat. Nah, tetapi karena keangkuhan dan keegoisan si kelinci, akhirnya kelinci kalah karena si kura-kura meskipun dia lambat tetapi dia tekun. Nah, si kelinci dia meremehkan si kura-kura, akhirnya dia tertidur dan akhirnya si kura-kura memenangkan pertandingan itu. Nah, selama bertahun-tahun kita selalu mengetahui satu versi ini aja, satu versi cerita yang mana mungkin guru kita di sekolah atau mungkin yang mengarang ini tidak mengetahui cerita berikutnya atau versi berikutnya. Nah, versi yang lainnya saya dapatkan dari seorang teman yang dia dengar dari seorang motivator terkenal di Indonesia, yaitu Pak Krisnamurti. Jadi saya mendapatkan cerita itu dan ternyata memang ada 3 versi lainnya dari cerita kura-kura dan kelinci ini. Nah, versi yang kedua adalah setelah si kura-kura memenangkan pertandingan itu, si kelinci tidak terima. Akhirnya dia tantang kembali si kura-kura. Ayo kita bertanding lagi. Dan benar, yang pertandingan kedua ini tentu kita tahu dimenangkan oleh si kelinci. Nah, jadi yang versi kedua ya, cerita kedua lah. Jadi kita tahu bahwa moral cerita dari cerita kedua ini adalah bahwa apabila kita memiliki suatu kemampuan, nah si kelinci ini kan dia memiliki kemampuan untuk berlari dan dia bisa melompat dengan cepat. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, apabila kita memiliki suatu kemampuan, kita memiliki suatu talenta, dan apabila kita fokus, kita bisa meraih apapun yang kita mau. Nah, itu moral cerita yang kedua. Nah, ternyata ada versi ketiga, ada cerita ketiga yang mana setelah si kura-kura kalah di pertandingan kedua, akhirnya dia menantang kembali si kelinci. Nah, tetapi dia mengatakan kepada si kelinci bahwa ayo kita ganti jalur, kita cari medan yang baru. Nah, karena si kelinci dia sudah sangat pede ya, sangat percaya diri, dia terima tantangan si kura-kura. Nah, ternyata di jalur yang baru itu, kura-kura memilih satu jalur yang mana di sana ada sungai. Nah, di sanalah si kelinci kalah karena si kelinci tidak bisa berenang dan kura-kura dengan enaknya dia melompat ke air sambil berenang sampai ke seberang sungai. Nah, ini yang tidak diketahui oleh si kelinci. Nah, moral cerita yang ketiga dari versi ketiga ini adalah bahwa siapapun kita, apapun yang kita miliki, kita pasti memiliki kelemahan dan kelebihan. Nah, di sini si kura-kura dia sadar kelebihan dia itu apa dan kelemahan dia apa. Karena dia tahu dia kalah di pertandingan kedua karena dia memang lambat. Nah, yang ketiga dia tahu bahwa dia bisa berenang dan akhirnya dia memilih suatu jalur yang mana ada air, ada sungai, dia bisa berenang dan kelinci tidak bisa berenang. Jadi ingat, siapapun kita harus ingat talenta kita itu ada di mana dan kita pergunakan talenta itu untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, ternyata ada lagi versi yang keempat. Cerita keempat ini sangat menarik. Nah, setelah si kura-kura menang 2 kali dan si kelinci menang sekali, akhirnya kedua hewan ini, kelinci dan si kura-kura, mereka berpikir bahwa bagaimana kalau kita bekerja sama, kita berkolaborasi untuk sama-sama di satu pertandingan yang mana mungkin melibatkan daratan atau mungkin sungai. Nah, akhirnya setelah mereka bekerja sama, jadi kalau misalnya pertandingan di daratan, si kura-kura akan
digendong atau di punggungnya si kelinci dan mereka berlari. Dan apabila ada arena yang di sungai, si kura-kura akan berenang dan si kelinci akan berada di punggung si kura-kura. Nah, moral cerita dari versi keempat, dari cerita keempat ini adalah bahwa kita memiliki kelemahan dan kelebihan. Nah, poin yang paling penting adalah kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain yang mungkin memiliki talenta yang kita tidak miliki. Tetapi yang paling penting dari kerjasama ini adalah kita mencapai tujuan bersama. Seperti si kelinci dan kura-kura. Yang kelinci bisa berlari cepat, yang kura-kura dia bisa berenang. Dan tujuan utamanya adalah memenangkan pertandingan itu. Itu yang nomor satu. Kita harus bisa bekerja sama, kita harus bisa berkolaborasi dengan orang lain. Nah, pesan moral yang kedua dari cerita keempat ini yang tidak diomongkan oleh guru-guru kita di SD atau di TK adalah bahwa kita harus menaruh kepercayaan kepada orang lain. Kalau kita sudah bisa bekerja sama dengan orang itu, kita harus bisa menaruh kepercayaan penuh kepada orang itu. Contoh misalnya, pada saat akan berenang di air dan kura-kura akan membawa si kelinci di punggung dia. Kura-kura, apapun yang dilakukan oleh kura-kura, si kelinci harus percaya 100% bahwa kura-kura akan membawanya untuk menyeberang ke sungai, menyeberang ke seberang sana. Jadi si kelinci harus benar-benar percaya 100% bahwa kura-kura akan melakukan tugasnya. Nah, sama dengan kita dalam sebuah tim, yang mana kita melakukan suatu tugas bersama. Masing-masing dari kita, dari tim member, dari anggota dari tim ini harus saling mempercayai, tidak boleh saling curiga. Kenapa? Karena kita akan mencapai suatu tujuan yang lebih besar daripada diri kita sendiri, tujuan bersama. Nah, ini yang kurang dari sistem pendidikan di Indonesia menurut saya, bahwa yang versi keempat ini yang harus ditekankan terus. Tetapi anak-anak kita dari kecil sudah ditekankan cerita si kura-kura memenangkan pertandingan melawan si kelinci yang sebenarnya dia notabene lebih cepat daripada kura-kura. Tapi kura-kura menang karena apa? Lambat-lambat asal selamat. Kalau bahasa Jawanya alon-alon asal apa itu? Pokoknya lambat-lambat asal selamat lah. Jadi itu selalu tertancap di otak bawah sadar kita sampai dewasa. Anak-anak diajarkan kamu lambat-lambat, it's okay nak. Nah itu yang paling berbahaya, menurut saya itu berbahaya sekali. Sudah tidak zamannya kita lambat tapi selamat, tidak. Sekarang sudah tahun 2020 dan sekarang teknologi semakin canggih. Kita harus cepat sekali belajar sesuatu. Kita harus bekerja sama dengan orang lain yang memiliki kepandaian, kepintaran, keterampilan yang melebihi diri kita. Jadi kata-kata lambat-lambat asal selamat itu tidak 100% benar. Kadang cuma setengah benar. Jadi bagi yang melihat ini, coba kita harus merefleksikan diri kita. Dalam kehidupan kita, apakah kita selalu mengedepankan asas lambat-lambat asas selamat? Karena saya sendiri jujur, saya sendiri dalam kehidupan saya sehari-hari, saya masih kadang-kadang memakai pemikiran itu. Dan menurut saya itu salah. Kita harus tahu kapan kita harus cepat, kapan kita harus lambat sedikit, kapan kita harus lambat, kapan kita harus berhenti. Tetapi untuk mengatakan bahwa lambat it's okay to be slow, lambat asal kita selamat, itu tidak sepenuhnya benar. Oke, jadi dari cerita kura-kura dan kelinci ini kita bisa belajar 4 versi, 4 cerita, dan tolong kita bagikan kepada anak kita, kepada tim kita. Cerita yang saya dengar dari teman saya yang diceritakan oleh motivator terkenal Bapak Krishnamurti. Semoga bisa memotivasi kita semua bahwa sebenarnya yang kita harus tekankan adalah kerjasama dan berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang lebih besar dari tujuan kita sendiri. Oke,
Sampai sekian. Apabila ada komen atau kritik atau apapun, just komen di bawah, give me thumbs up or subscribe. Okay, see you guys.